Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita selalu sehat di dalam menikmati kasih Tuhan yang senantiasa dianugerahkan bagi kita. Hari ini, hari Kamis, 7 April 2022, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 12. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, ya Bapa Sang Pemilik kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan Tuhan boleh perkenankan bagi kami, pun kesehatan yang masih boleh kami nikmati hari ini. Semua karena kasih Tuhan semata. Melandasi kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sekiranya kami boleh merenungkannya, sehingga dapat menjadi kekuatan dan kemampuan di dalam menapaki hidup karunia Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari Yesaya 51 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan, terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan saat ini diberi suatu tema, yaitu hidupmu bisa berubah. Hidupmu bisa berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara,
tidak sedikit orang yang sampai hari ini itu masih saja terlena dengan kekayaannya. Walaupun pada sisi lain, banyak pula yang masih terlena mengeluh hidup di dalam ketidakadaannya, di dalam kesusahannya, sampai-sampai ia merasa bahkan kesusahannya adalah nasibnya. Dan akibatnya ia pasrah dengan keadaannya, seolah-olah nasibnya tidak akan berubah lagi. Pembacaan kita saat ini itu memberikan gambaran kehidupan umat Allah yang sedang dalam pembuangan ke Babel, membuat mereka sudah tidak punya kekuatan untuk mengalami kehidupan dalam situasi tanpa perbudakan. Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang tidak akan bisa lagi berubah. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya agar mereka terjaga. Seperti di ayat pertama, terjagalah, terjagalah. Terjaga dari kenyataan pahit, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan, menjadi bangsa yang kembali memiliki kekuatan dan kehormatan. Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan, itu kemudian akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita, serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Semua itu boleh terjadi karena Allah telah melawat umatnya dan membebaskan mereka. Tuhan menjadi Raja atas Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa jika kita menjadikan Allah Raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita pun akan berubah. Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan, pergumulan akan beratnya kehidupan, Allah pun sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Bagi Tuhan, perkara perubahan adalah hal yang mudah. Yang menjadi persoalan ialah kita sendiri yang sulit berubah. Oleh sebab itu, mari serahkanlah hidup kita kepada Tuhan untuk mau diubahkan olehnya, untuk mau dibaharui olehnya, senantiasa bersandar kepadanya atas seluruh perihal kehidupan yang akan kita lalui, seluruh pergumulan-pergumulan yang akan kita alami. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk kesempatan kali ini kami boleh diperkenankan untuk membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa selalu bersyukur dengan keberadaan kami, sekalipun mungkin tak ternilai di hadapan manusia, namun sungguh ternilai di hadapan-Mu. Tuhanlah yang akan menopang kami di dalam menjalani kehidupan ini, dalam pergumulan-pergumulan yang berbeda. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalaninya dengan penuh sukacita. Ya Bapa di sorga, kami senantiasa berdoa untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam keterpurukan karena berbagai persoalan. Kami sungguh meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati kami Tuhan, berikan kami pemikiran yang baik untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan menggumuli pergumulan kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kekuatan
akan senantiasa menyertai kami. Bapa di sorga, kegiatan kami hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Semoga kami selalu berserah dan menaruh harap kepada Tuhan untuk senantiasa menopang kami di dalam menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, jika ada umat-Mu yang sedang dalam keadaan yang lemah karena berbagai penyakit, Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk menjadi saluran pemulihan baginya. Sekiranya di dalam Tuhan kesembuhan akan diperolehnya, dan di hari-hari yang mendatang boleh mengerjakan pekerjaannya, boleh melanjutkan kegiatannya dengan baik seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, inilah yang dapat kami sampaikan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam mengawali aktivitas kita hari ini. Tuhan menyertai kita.